Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran PPKN kelas 9 pertemuan 3. Pada kali ini kita akan membahas tentang masa reformasi. Reformasi adalah secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Pada saat itu, reformasi terjadi pada era Soeharto atau era Orde Baru. Kronologi Reformasi 1998. Pada tahun 1997, krisis moneter Asia Tenggara terjadi dan dilanjutkan oleh krisis legitimasi kepada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Sentralisme di sini artinya pembangunan hanya berpusat di kota sehingga daerah tidak kebagian pembangunan sehingga masyarakat daerah tertinggal dari masyarakat kota. Dilanjutkan oleh pemilu 1997 di mana Golkar kembali menang pemilu dan Soeharto lanjut menjadi presiden periode 1998 sampai 2003. Dilanjutkan oleh 6 agenda reformasi oleh masyarakat. Lanjut tragedi Trisakti yang dimana mahasiswa Trisakti 4 orang tewas akibat tragedi tersebut. Pada tanggal 12 sampai 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998 gedung DPR diduduki oleh para mahasiswa. Lanjut 21 Mei 1998 pengunduran diri Presiden Soeharto. Krisis moneter 1997 dapat dilihat di gambar pada tahun 1998 dolar itu $1 itu seharga Rp3.000 tiba-tiba melonjak menjadi $1 seharga Rp10.000. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga yang sangat besar-besaran sehingga masyarakat pun bingung karena hasil yang mereka dapat tidak sesuai dengan kebutuhan karena harga kebutuhan tiba-tiba naik secara drastis. Pemilu 1997. Hasil pemilu 1997 dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan suara 74,51%. Pada tanggal 20 Januari 1998, Soeharto dicalonkan kembali jadi presiden periode ke-7. 10 Maret 1998, sidang umum MPR memilih Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto mengumumkan Kabinet Pembangunan ke-7 yang berisi keluarga dan kroni-kroninya. Hal ini memicu terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada era tersebut. Hal ini juga memicu demonstrasi mahasiswa dan tuntutan reformasi yang kian meluas. Rakyat kemudian mengadakan demonstrasi dengan 6 agenda tuntutan reformasi. Yang pertama, penegakan supremasi hukum. Kedua, pemberantasan KKN. Ketiga, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya. Keempat, amandemen konstitusi. Kelima, pencabutan dui fungsi TNI Polri. Keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Setelah kejadian 6 agenda reformasi, terjadilah tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Trisakti tewas, yakni Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Handi Awansi, dan Heri Hartanto. Sampai saat ini, pelaku penembakan 4 mahasiswa Trisakti tersebut belum diketahui siapa pelakunya. Dan terjadilah aksi Kamisan yang terjadi setiap Kamis di depan gedung Istana Presiden. Silakan tonton video berikut ini. Video berikut ini merupakan kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia setelah terjadinya tragedi Trisakti. May the 14th, 1998. History will remember this as the day that Jakarta, one of Asia's great cities, was sacked by its own people. The day began with fresh fires and more rioting. The day began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. The rage was directed against the affluent Chinese and their shops. They took the goods and sometimes also the lives. This was one of the scores of department stores ransacked by the people from the slum next door. Anything was worth grabbing as long as it was free. Anything was worth grabbing as long as it was free. Once the symbols of Asia's newfound wealth, the shopping malls of Dapat kita lihat di video barusan, terjadilah penjarahan barang-barang, mal-mal, semuanya dibakar oleh masyarakat Indonesia. Terjadi kerusuhan, penjarahan di kota-kota besar di Indonesia.
karena ketidakpuasan atas pemerintahan pada saat itu. Kemudian pada tanggal 18-20 Mei 1998, gedung DPR dan MPR diduduki oleh para mahasiswa. Dapat kalian lihat di foto berikut, di mana gedung DPR dan MPR diduduki oleh mahasiswa yang meminta Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya yang telah menduduki jabatan presiden selama 32 tahun. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya. Dapat kalian tonton di video tersebut. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataannya pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah Soeharto lengser dari jabatan presidennya, kemudian terbitlah era baru bernama reformasi yang dimulai ketika Presiden B.J. Habibie menggantikan Soeharto untuk menjadi presiden. Dampak positif dari reformasi itu adalah kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan lainnya. Tetapi, reformasi juga memiliki dampak negatif, yakni pergaulan bebas, etika berkomunikasi, anarkisme dan vandalisme, serta perpecahan dan penurunan moral. Tantangan pada era reformasi, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa saat ini, seperti adanya konflik daerah, antar daerah, tawuran pelajar, dan lain-lain. Seolah-olah membuat wawasan kebangsaan yang telah dilandasi Pancasila menjadi luntur dan berkurang di masyarakat.